Ada satu kejadian istimewa, kejadian yang merupakan momentum di mana saya makin mencintai TRE. Yaitu ketika saya lagi lakukan workshop di Bandung. Ada satu peserta namanya Pak Musa. Shakingnya Pak Musa ini sangat unik, sangat personal, dan itu ya buat orang pertama kali akan mencengangkan. Nah, video ini saya sempat kasih ke Dr. David Berselli untuk dilihatkan. Dan apa komennya beliau? Beliau bilang, Hindra, ini kayaknya satu-satunya di dunia yang shakingnya mulai dari lidah. Ini sangat unik. Lalu saya sempat cerita juga sama Dr. David, gara-gara ini saya makin jatuh cinta dengan TRE. Oh ya, by the way ya, Bapak Ibu, bergetar itu dalam kondisi sadar sepenuhnya ya. Kalau tidak sadar getar-getar itu namanya ayang, ya kan? Nah, ini sadar sepenuhnya. Jadi ceritanya begini. Pak Musa bergetar mulai dari lidah. Lidahnya kayak ditarik-tarik gitu, nanti saya kasih lihat videonya. Kemudian dia merasa geli dan lucu. Lalu mulai rahangnya bergetar, tengkuknya, bahunya, dan seluruh badannya bergetar. Dan sesaat setelah itu dia mulai merasa panas badannya. Artinya apa? Ngalir darah lebih lancar. Karena kalau otot yang kaku, darah ngalirnya kurang lancar. Ini lancar, sehingga dia merasa hangat. Nah, yang paling menarik adalah setelah selesai, Pak Musa langsung angkat tangan. Pak, saya mau cerita. Tadi waktu rahang saya bergetar itu, tiba-tiba saya ingat kejadian waktu umur 4 tahun. Jadi waktu umur 4 tahun itu Pak, saya itu pernah jatuh dari plafon. Rahang saya kena meja, gigi saya beradu, dan semua gigi saya rontok. Itu bahasanya dia, giginya semuanya rontok. Kebayangkan, kalau beradu giginya rontok itu berarti benturannya sangat keras. Maka gusi bergeser pastinya. Dan kalau nanti Bapak Ibu lihat videonya, itu gigi beliau tampak kurang rapi. Ternyata itu alasannya. Yang menarik di sini adalah dia bilang, Pak, saya selama ini nggak pernah ingat kejadian itu. Tapi karena tadi shaking, dan shakingnya ada di rahangnya, itu dia jadi ingat. Nah, persisnya apa yang terjadi? Jadi, ketika rahangnya bergetar itu, ada rasa sakit tuh di rahang. Dan rasa sakit ini bukan yang pertama kali terjadi, pernah terjadi sebelumnya. Maka dia terkoneklah ke hipokampus. Hipokampus itu adalah gudang data di mana semua kejadian itu tersimpan di sana. Dan dia jadi ingat. Nah, mari kita lihat. Dan itu mulai dari gerakan ada di tubuh, di daerah unconscious. Lalu gerakan itu mengingatkan kejadian di masa lalu dan akhirnya dia ingat ke pikiran sadarnya. Nah, jadi TRE itu mulai dari unconscious mau ke subconscious dan sampai ke conscious mind. Nah, inilah yang membuat saya kayak mengalami pencerahan. Oh, ternyata selama ini saya tidak bisa memaafkan karena ini. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan terjadi di conscious mind, masuk ke subconscious dan unconscious mind, yaitu tubuh kita. Contoh nih, simple Bapak Ibu, kita eksperimen sebentar. Sekarang saya minta Bapak Ibu tutup mata. Tutup mata. Bayangin jeruk nipis. Ya, bayangin jeruk nipis. Kemudian Anda haus sekali, lalu Anda buka kulkas Anda, tidak ada minuman, yang ada hanya jeruk nipis. Lalu Anda potong, lalu Anda teteskan di lidah Anda, terus kecut. Anda potong lagi yang lain, lalu Anda taruh di lidah Anda gesek-gesek. Rasa kecut. Nah, saya yakin Bapak Ibu banyak juga yang keluar air liur. Tapi pasti nggak ada yang sampai ngeces tuh ya. Jadi keluar air liur. Nah, mari kita lihat. Ketika kita bilang jeruk nipis, kita pakai pikiran sadar, saya membayangkan jeruk nipis. Dan jeruk nipis ini kita pernah minum, pernah makan, pernah mengkonsumsi lah ya. Dan itu ada datanya di hipokampus. Dan jeruk nipis itu rasanya kecut, itu datanya ada di sana. Sehingga ketika kita membayangkan jeruk nipis yang ada di subconscious itu, jeruk nipis rasanya kecut, lalu mempengaruhi unconscious mind, tubuh kita mengeluarkan air liur. Maka begitu ada satu kejadian, dia mempunyai conscious, subconscious, dan unconscious. Ketika saya marah atau Bapak Ibu marah pada seseorang, itu mempunyai pikiran sadar, bawah sadar, dan daerah tidak sadar. Nah,
Lalu karena kita merasa kita sudah selesai lah ya, kita mau berteman, mau menjalin kembali persahabatan, dan agama kan mengajarkan kita memaafkan. Lalu kita berpikir secara logika, ya sudahlah, saya memutuskan akan memaafkan. Itu baru di conscious mind, itu baru di logika. Subconscious dan unconscious belum. Itulah sebabnya di banyak seminar saya selalu tanya Bapak Ibu, ketika kita marah pada seseorang lalu kita memutuskan akan memaafkan dia, apakah kita masih bisa langsung ketemu dia dan ngobrol seperti biasa? Enggak. Ngomongnya sih memaafkan, tapi ketemu nggak mau. Karena apa? Subconscious, unconscious belum rilis. Nah, disinilah yang membuat saya mengalami, wow, TRE luar biasa, mulai dari unconscious masuk ke subconscious, conscious mind. Jadi pelepasan secara komprehensif. Analogi simpelnya begini. Kayak saya di penjara 1, penjara 2, penjara 3. 1 tuh conscious, kedua subconscious, ketiga unconscious. Nah, TRE mulai dari unconscious masuk ke subconscious, conscious, 3 pintunya terbuka sehingga saya bisa lepas. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita hanya berpikir saya akan memaafkan, itu baru terbuka pintu conscious mind. Subconscious, unconscious belum buka, sehingga kita tidak move on. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, saya yakin semua orang pasti pernah punya luka batin, pernah merasa sakit oleh siapapun dalam kehidupan kita ini. Maka untuk benar-benar bisa memaafkan, kita perlu melepaskan ketiga-tiganya. Dan saya pribadi merasakan dampak yang luar biasa. Maka ini semakin memperkuat saya, memperkuat semangat saya untuk menyebarkan TRE ke seluruh orang Indonesia. Salam Getar Bahagia.